Pengertian ruksah. Ruksah atau dalam istilah lain disebut juga sebagai tahfif atau keringanan, merupakan satu dari sekian banyak bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Banyak dalil Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya kemudahan, di antaranya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Allah menginginkan terhadapmu akan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ketentuan ruksah salat bagi musafir. Seorang musafir mendapatkan ruksah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan salat. Ruksah tersebut adalah 1. Mengqashar salat yang bilangannya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 2. Menjamak salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. 3. Salat di atas kendaraan. 4. Tayamum dengan debu atau tanah pengganti wudhu dalam kondisi tidak mendapatkan air. Mengqashar atau meringkas salat. Mengqashar adalah meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat yang dapat dikasar yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan subuh dan maghrib tidak bisa dikasar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Syarat mengkasar atau meringkas salat. Pertama, perjalanan bukan untuk melakukan maksiat, artinya harus perjalanan yang diperbolehkan seperti untuk silaturahmi, rekreasi, kunjungan kerja, dan sebagainya. 2. Minimal jarak perjalanan adalah 82 km dalam istilah fikih setara dengan 16 farsah atau 2 marhalah. 3. Salat yang terdiri dari 4 rakaat zuhur, asar, dan isya. 4. Perjalanan masih berlangsung sampai terlaksananya salat. 5. Niat qashar dilaksanakan saat takbiratul ihram. 6. Tidak bermakmum pada orang atau imam yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Menjamak atau menggabungkan salat. Bagi musafir boleh menjamak atau menggabungkan antara 2 salat, yaitu menggabungkan antara salat zuhur dan asyar atau maghrib dengan isya, dan dikerjakan dalam waktu salah satunya, yaitu boleh dalam waktu zuhur atau dalam waktu satunya. Begitu pula dengan waktu maghrib dan isya. Hendaklah azan untuk kali salat dan iqamah pada salat, yaitu 1 kali azan cukup untuk zuhur dan asar, dan iqamah untuk setiap salat. Syarat mendahulukan mutakim salat. Pertama, salat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu salat yang kedua, atau salat zuhur lebih dahulu, kemudian mutakim salat asyar. Begitu pula salat maghrib lebih dahulu, kemudian mutakim salat isya. B. Harus niat menggabungkan jamak antara salat pertama dan salat kedua, dan niat dilakukan waktu salat pertama. C. Kedua salat harus dilakukan secara berturut-turut atau tertib, yaitu tidak boleh ditunda terlebih lama atau jangan diselangi dengan waktu yang panjang. D. Harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan salat kedua. Syarat menunda atau mentakhir salat. A. Niat menunda atau mentakhir salat pertama ke dalam salat kedua di waktu salat yang pertama. Misalnya niat menunda salat zuhur ke waktu salat asyar. Masuknya waktu salat zuhur ke dalam keadaan tidak salat. Begitu pula niat menunda salat maghrib ke waktu isya. Masuknya waktu salat maghrib dalam keadaan tidak salat. B. Harus masih dalam keadaan musafir selesai salat. Di atas kendaraan. Pada asalnya, salat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkecuali dalam keadaan terpaksa, seperti khawatir akan habisnya waktu salat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, yang artinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat sunnah di atas kendaraan ke arah timur. Apabila beliau hendak salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tayamum bagi musafir. Saat berpergian atau di atas kendaraan, untuk melaksanakan salat terkadang mengalami kendala sulitnya mencari air. Maka, pada saat tidak menemukan air untuk berwudu atau tidak ada air oleh pemilik air tidak diperbolehkan digunakan berwudu, sebaiknya ketika berada di dalam pesawat, oleh petugas tidak diperbolehkan menggunakan air untuk berwudu, karena dikhawatirkan
dapat membahayakan keselamatan para penumpang. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan tayamum, yaitu bersuci dengan debu. Batas mulai diperbolehkan mengambil rukhsah. Batas mulai diperboleh jamak dan qasar adalah pada saat musafir telah melewati batas desanya. Begitu juga batas akhir mulai tidak diperbolehkan melakukan qasar atau jamak bagi seorang musafir adalah pada saat mulai memasuki batas desa di mana dia akan tinggal atau bermukim. Kalau musafir melakukan qasar dan jamak takhir saat perjalanan pulang, hendaknya melakukan sebelum masuk batas desanya. Kalau musafir terlanjur masuk desa tersebut, maka tidak lagi berhak atau atas keringanan seperti jamak atau qasar. Hikmah rukhsah salat bagi musafir. Hikmah dari rukhsah salat bagi musafir adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudahan dalam melaksanakan salat fardu saat sedang berada di dalam perjalanan ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan bagi pemeluknya. Selain itu, rukhsah juga menunjukkan bahwa Islam memberikan keringanan dan fleksibilitas dalam ibadah sesuai dengan kondisi dan situasi umatnya.